Terima kasih, Shalom semuanya. Sebelum saya akan memimpin kita bersama-sama di dalam doa, sekali lagi mohon pertolongan Tuhan. Saya siapkan screen-nya dulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk responnya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkaulah harapan di dalam kehidupan kami satu-satunya yang membuat kami masih tetap hidup, tetap dapat menikmati anugerah Tuhan dan bahkan menyadari di pundak kami masih ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berterima kasih, bersyukur untuk peluang yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami, untuk sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kami tidak lupa akan panggilan kami, tetapi semakin dikonfirmasi dari hari ke hari, bahwa setiap diri kami di sini adalah hamba Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan diri kami untuk lebih tajam lagi, dan kemudian untuk dipersiapkan melayani di ladang-ladang dimanapun Tuhan sudah tempatkan dan akan Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu, mohon kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan kami pencerahan, kekuatan, pertolongan, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap diri kami yang bersama-sama merenungkan dan berjanji melakukan firman-Mu akan memperoleh kekuatan dan kesanggupan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bersama-sama untuk kita semuanya. Sebelum membacakan firman Tuhan, saya senang sekali dengan judul ini, sepanjang semester bahkan sudah berulang kali ya, banyak orang menyampaikan, banyak dosen-dosen dan juga pembicara yang diundang untuk menyampaikan tema besar kita di dalam semester ini adalah tentang peran leaderpreneur dalam upaya menjawab tantangan disrupsi peradaban abad 21. Nah, saya hari ini akan membawakan subtemanya, saya pilihkan subtemanya adalah nasihat leaderpreneur untuk kehidupan yang seimbang dalam upaya menjawab tantangan disrupsi peradaban abad 21. Saya mulai dengan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Saya bacakan. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala macam perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang itu. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya itu telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan.
serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan kesimpulan yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-29. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam konteks sebelumnya di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 14, pengkhotbah memberikan nasihat untuk hidup yang lebih baik, yakni kehormatan lebih baik daripada kemewahan, hari kematian lebih baik daripada hari ulang tahun, rumah duka lebih baik daripada rumah pesta, akhir lebih baik dari awal, kesabaran lebih baik daripada tinggi hati. Saat ini lebih baik daripada masa lalu, hikmat lebih baik daripada kekayaan, mengundurkan diri lebih baik daripada marah. Nasihat semacam itu secara khusus dirancang untuk membuat hidup yang terbaik, karena hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan. Saat kita memperhatikan paruh kedua dari pasal 7 ini, ada pernyataan yang agak menantang dan sulit, yang harus dipahami dalam konteksnya dan konteks Alkitab secara keseluruhan. Nampaknya bahwa pengkhotbah sedang memberikan nasihat melawan ekstremisme, khususnya di bagian pertama, tempat kita menemukan saran. Yang pertama, pengkhotbah dalam hal di sini adalah Salomo yang menuliskan kitab Pengkhotbah. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana dia sebagai seorang pemimpin ataupun seorang leader yang sangat luar biasa, seorang leaderpreneur, ya, dia ini adalah leaderpreneur yang sangat besar karena kita melihat keberhasilannya yang luar biasa baik sebagai raja maupun orang yang berlimpah-limpah dengan nama yang harum, ya, kekayaan dan hikmat. Nah, jadi hari ini kita belajar dari seorang leaderpreneur yang sangat besar, belajar dari nasihatnya untuk kehidupan yang seimbang di dalam upaya menjawab tantangan disrupsi peradaban abad ke-21. Nah, nasihatnya yang pertama itu adalah untuk melakukan segala sesuatu, melakukan hal-hal dengan seimbang, yakni nats yang kita baca tadi di dalam pasal 7 ayat 15 sampai 22. Yang pertama adalah tentang ekstrim dapat menciptakan masalah. Jadi ketika dia mengatakan jangan terlalu saleh dan juga jangan terlalu jahat, itu sebenarnya bukan berarti kita boleh mengambil status quo. Kalau begitu kita hidupnya abu-abu saja, nggak baik juga nggak jahat, nggak begitu maksudnya. Tetapi maksudnya di sini adalah kalau kita mengikuti Tuhan, lalu ekstrimnya adalah mengikuti dalam arti yang kaku, mengikuti dalam arti yang tidak dihayati secara benar, itu juga suatu ekstrim kanan. Lalu ketika kita tidak mengikuti Tuhan dan kemudian juga hidup di dalam kejahatan, itu juga suatu ekstrim kiri. Nah, di sini nasihatnya yang pertama adalah agar kita hidup seimbang. Ekstrim kiri maupun kanan dapat menciptakan masalah. Yakni yang pertama-tama di ayat 15 dikatakan bahwa salah satu kesia-siaan hidup itu adalah bahwa orang benar tidak selalu makmur dan orang jahat tidak selalu menderita. Nah, ini adalah fakta, bukan suatu prediksi ataupun bukan suatu asumsi. Ini adalah suatu fakta. Karena yang mengeluhkan hal ini bukan saja Salomo, tetapi juga ketika kita membaca di dalam Mazmur 73, Asaf pernah menulis juga, aku cemburu atau aku iri hati, ya, dia pernah iri hati dan cemburu kepada orang yang jahat. Karena apa? Orang jahat itu katanya gemuk-gemuk, artinya makmur-makmur. Sedangkan Asaf seorang yang sangat saleh, tetapi dia merasa, aduh, nggak ada apa-apanya begitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang dilihat oleh pemazmur maupun yang dilihat oleh
Salomo sebagai seorang leaderpreneur yang sangat agung, yang sangat besar, memberikan nasihat untuk kita hari ini untuk hidup seimbang. Nah, kita melihat bahwa memang betul tidak selamanya orang baik, orang saleh itu hidup makmur dan tidak selamanya orang jahat itu menderita ya. Nah, jadi ini hal yang luar biasa harus kita lihat. Ya, ini ada gambar berjalan di dalam keseimbangan gitu ya. Di sini pengkhotbah melihat apa yang tidak dilihat oleh teman-teman Ayub ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan peristiwa Ayub di pasal 4 ayat 7 sampai 8, mereka beralasan bahwa orang benar tidak pernah menderita, hanya orang jahat. Nah, ini adalah pandangan yang salah. Ayub itu adalah seorang yang sangat saleh, bukan? Semua orang tahu bahwa di zamannya Ayub ini paling saleh, tidak hidup bercacat celah. Nah, tetapi Tuhan mengizinkan dia ditimpa kemalangan. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat Ayub ini, ya, ada suatu saat sikapnya benar terhadap Ayub, tetapi ada suatu saat sikapnya menjadi menyalahkan Ayub. Ya, dikiranya Ayub ini sudah berbuat kejahatan, makanya Tuhan menghukum dia dengan begitu jahat, ya, menghukum dia dengan begitu menderita. Nah, namun Ayub seperti pengkhotbah tahu bahwa kasus itu tidak selalu demikian. Karena Ayub memberikan jawaban-jawaban, kita sudah tahu semuanya itu ya kalau kita baca kisah Ayub dengan sangat penuh hikmat dan bijaksana. Nah, lalu tentu saja baik Ayub maupun pengkhotbah dalam hal ini Salomo tahu tujuan akhir dari orang jahat ya. Orang jahat disediakan untuk hari malapetaka dan murka. Baik bagi mereka yang takut akan Tuhan, ya itu bisa melihat, wah, saya jangan seperti dia. Nanti kalau saya jahat seperti dia, betapa malunya. Ya, saya memberikan contoh di sini. Ini adalah contoh kasus yang lagi trending sepanjang minggu ini karena orang yang senantiasa mengklaim membeli baju aja ratusan juta, kemudian membeli mobil mewah miliaran, tetapi mengatakan murah banget gitu ya. Nah, sekarang orang memplesetkan bahwa ketika dia ditahan oleh polisi, bahwa dia sudah masuk ke dalam trading bohongan ataupun bodong ya. Sebenarnya itu adalah trading yang judi yang berkedok trading begitu kan. Nah, jadi banyak orang, ribuan orang dirugikan sedangkan dia mengantongi begitu banyak keuntungan dan akhirnya orang yang menghujat dia mengatakan bukan murah banget lagi ya, seperti yang sering dia katakan murah banget, tetapi sekarang orang mengatakan malu banget gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah ditangkap ya dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Seorang anak muda yang memenuhi ambisinya dengan sangat liar ya, karena dalam 3 tahun dia bisa meraup begitu banyak keuntungan dengan begitu cerdik dan begitu cerdasnya. Kalau saudara menonton YouTube-nya, dia begitu pintar berbicara, tetapi nampak sekali kesombongannya di situ ya. Nah, ini saya kasih beberapa slide ya, mungkin Bapak Ibu, saudara semua juga sudah tahu ya apa yang terjadi belakangan ini, karena bukan hanya yang nanti dia akan diseret oleh polisi, tetapi juga trader-trader bodongan lainnya ya, yang bodong-bodong itu akan diseret. Nah, seseorang harus menghindari ekstrim di dalam mencari kebenaran dan hikmat, itu kata kitab Pengkhotbah. Nah, tetapi maksudnya sekali lagi saya katakan itu adalah bukan berarti kita bukan dilarang untuk hidup saleh, bukan begitu. Tetapi maksudnya adalah hidup seimbang antara hikmat dan prakteknya, antara hikmat dan perbuatannya. Jadi ada kebenaran yang harus dihindari, yaitu kebenaran diri sendiri. Dalam hal ini adalah hikmat sendiri. Karena hikmat yang benar pasti berasal dari Tuhan. Sedangkan hikmat manusia ini biasanya tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Walaupun manusia memang bisa mencari dan meminta hikmat dari Tuhan, tetapi sering sekali hikmat ketika sudah diberikan, kadang-kadang kita menaruhnya di dalam kotak dan kita mengeluarkan hikmat kita sendiri, akhirnya kita memakai hikmat dunia, begitu ya. Nah, kebenaran yang lahir dari kesombongan dan tinggi hati ini adalah musuh kekristenan. Tentu saja Tuhan tidak menginginkan setiap diri kita ini memakai kebenaran antroposentris ya, tetapi yang Tuhan ingin pakai adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan, kebenaran teosentris, kebenaran yang dari sononya adalah benar yang berasal dari Allah. Nah, orang Farisi
adalah contoh kasus klasik tentang munafik di dalam kebenaran, ya kan? Jadi dia itu juga orang saleh bodong ya, orang saleh bohongan. Karena apa? Di luarnya saleh, tetapi di dalamnya kata Tuhan Yesus busuk seperti kuburan. Nah, ini masih contoh yang anak muda ini umur 25 ya. Lihat foto lamanya begitu sengsara mukanya ya. Dan setelah dipoles dengan uang hasil yang tidak benar ya, lihatlah betapa jauh berbeda, bagaikan dua manusia yang berbeda dari kutub ya. Padahal make up-nya ini menghabiskan ratusan juta. Karena apa? Karena pergi ya di dokter yang paling mahal ya. Dia bangga kalau dijuluki Sultan dari Medan begitu ya. Dan pergi di beauty, di sentra beauty, dokter itu juga dijuluki ya Sultan dari Lampung atau Palembang ya begitu ya. Nah, jadi dia merasa wah ini selevel nih Sultan sama Sultan. Jadi keluar untuk membedah bukan membedah ya, maksudnya untuk membuat wajahnya kinclong seperti ini habis ratusan juta, dia tetap bilang aduh murah banget gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa hikmat manusia seperti itulah yang harus dihindari karena dia berpikir bahwa slogan-slogannya akan membawa dia untung selalu, tetapi ternyata membuat netizen muak, membuat akhirnya banyak orang sadar sudah ditipu. Itulah yang namanya hikmat dunia yang mencari keuntungan diri sendiri. Dan hikmat itu lahir dari keangkuhan, kesombongan, dan ketinggian hati. Dan bahkan ya masih menyambung kasus ini kalau kita perhatikan, dia sudah hampir sama seperti menghujat Allah ketika dia membela diri sih waktu itu dia mengatakan ya di video yang seperti ini, dia mengatakan Tuhan pun bingung mau memiskinkan aku ya. Ini udah seperti menghujat Tuhan karena walaupun dia bilang itu adalah candaan, tetapi dalam hitungan hari setelah dia ngomong seperti itu, maka dia dimiskinkan oleh polisi karena sekitar 84 miliar ya aset-asetnya yang dapat dikumpulkan saat ini ya sudah disita. Nah, jadi itulah contoh kalau orang itu memang bukan sultan sungguhan ya. Kalau sultan sungguhan tidak melakukan flexing ya. Saya selalu terkesan dengan kata-kata dari Profesor Renal Kasali, seorang ekonom yang luar biasa, seorang profesor yang luar biasa. Dia pandai sekali menganalisa dan melihat situasi orang-orang yang ada di sekitarnya, melihat fenomena dan kemudian dapat membuatkan satu pelajaran untuk kita. Bahwa orang kaya yang sesungguhnya itu tidak pamer, tidak flexing. Tetapi yang bodong, yang bohongan, yang nipu-nipu itu yang suka flexing begitu ya. Dan saya pikir ini menjadi satu nasihat yang sungguh luar biasa bagi kita di masa ini, di era medsos ketika setiap hal apapun bisa diposting di situ sehingga menjadi perbincangan. Nah, hal yang ketiga, seseorang juga harus menghindari ekstrim dalam kejahatan. Nah, seperti ini ya. Anak muda memulai yang namanya trading bohongan ya, dagang bohongan dengan melihat grafik-grafik begitu seolah-olah seperti jual beli saham begitu ya, tetapi ternyata itu bodong, maka dia mengklaim bahwa dalam waktu 3 tahun dia mendapatkan kekayaan sebesar itu. Nah, jadi ini adalah ekstrim kejahatan yang luar biasa, terlalu cepat ingin menjadi kaya dan akhirnya menjadi sombong dan akhirnya sampai dia harus menderita seperti itu. Dan yang malu banget ini tentu saja bukan diri sendiri, karena ada pacarnya, katanya segera kalau tidak ada kasus ini tentunya mereka sudah segera akan menikah. Tetapi setelah kasus ini apakah akan menikah ya, karena akan dikenakan penjara 20 tahun kan begitu ya, itu prediksinya. Nah, sekarang bukan berarti ketika penasehat dalam hal ini, leaderpreneur yang boleh menjadi contoh teladan agung bagi kita, yakni Raja Salomo yang begitu kaya raya, dia saja tidak pamer. Bayangkan ya, waktu itu tidak ada HP seperti kita. Tetapi kekayaannya karena dia sultan benaran, karena dia raja benaran yang teramat sangat kaya di kolong langit ini, maka beritanya menjadi viral kemana-mana. Padahal tidak ada seorang pun yang punya HP waktu itu. Jangankan HP, surat kabar aja, radio aja, televisi, semua belum ada. Tetapi kenapa berita bahwa Sultan yang sesungguhnya, yakni Raja Salomo, begitu viral ya kekayaannya, itu semata-mata karena dia Sultan benaran.
Jadi kalau orang populer karena dia memang benar-benar kaya, memang benar-benar cerdas, benar-benar berhikmat, itu dari mulut ke mulut. Sampai-sampai Ratu Sri Kandake ya, maksudnya mengutus bendaharanya, dan kemudian Ratu Sheba juga datang dari negeri Ethiopia. Padahal itu kan melintas benua, bayangkan ya. Raja Sungguan ini, Salomo, ada di Israel, ya ada di Timur Tengah, sedangkan mereka datang dari Ethiopia, datang dari Afrika sana. Ini lintas bukan lintas negara saja, sudah lintas benua. Kenapa? Ya karena mereka sultan benaran ya, karena dalam hal ini walaupun dia adalah keturunan raja, Salomo memang adalah anak raja, tetapi dia sendiri tidak nebeng ketenaran dari papanya, yakni Raja Daud. Karena apa? Karena dia seorang yang sangat spesial sekali. Dia punya skill yang tidak dipunyai oleh papanya begitu ya. Jadi dia tidak hanya nebeng saja, tetapi memang Tuhan melantik dia melalui Nabi Samuel kan begitu ya. Nama Nabi Nathan begitu ya. Nah, jadi kita melihat nasihatnya ini agar setiap diri kita jangan ekstrem kiri dan jangan ekstrem kanan. Artinya kita perlu menjaga kehidupan yang seimbang yang memuliakan nama Tuhan di sini. Ya, bukan berarti sekali lagi ya kita jangan hidup terlalu saleh seperti Ayub, bukan begitu maksudnya. Tetapi marilah kalau kita saleh kita mengerti seperti Ayub yang mengerti. Kenapa ketika penderitaan itu datang dia dapat menjawab teman-temannya. Jadi jangan kepala kosong. Saleh boleh tetapi jangan sampai kita tidak mengerti ketika ada penderitaan. Ketika orang saleh menderita dan kenapa orang jahat hidup makmur. Karena apa? Karena akhirnya dia akan menjawab sendiri di sini ya ketika kita membaca terus bahwa semua itu Tuhan sediakan bagi hari kemurkaan. Karena ketika hari kemurkaan Tuhan datang, nah akibatnya tanggung deh ya. Nah seperti gambar-gambar yang kita lihat ini, sekarang dia sudah menuai apa yang dia lakukan ya. Masih ada satu gambar lagi ya. Lihat kena pasal sampai berlapis-lapis ya. Nah Tuhan panjang sabar ya. Saya tidak kenal dia dan saya tidak benci dia saudara. Cuma karena ini lagi up to date ya untuk dibicarakan. Dan sebagai contoh bagi anak muda ya untuk mahasiswa yang masih muda-muda yang di S1. Mungkin belum ada yang berumur 25. Ada yang sudah berumur 25. Dan ini jadi contoh. Mungkin kadang-kadang sebagai seorang rohani, kita melihat orang-orang yang di luar sana, di luar kekristenan begitu kaya, mungkin kita menjadi minder. Nah ini pesan nasihat dari leaderpreneur agung, jangan melihat itu. Ya, jangan meletakkan sekali-sekali 3T itu, yakni harta, tahta, dan cinta itu diletakkan sebagai dasar untuk membangun self-esteem ataupun dijadikan dasar untuk membangun harga diri. Ya, nah kita melihat bahwa Tuhan masih berpanjang sabar dan memberi kesempatan kepada beberapa orang untuk bertobat. Teman-teman saya, dia dosen juga, dan saya pernah mengajar di salah satu STT Cibubur juga sebagai dosen terbang begitu ya, sebagai dosen tidak tetap. Nah, dia mempunyai misi dan visi membawa STT-nya itu melayani orang-orang di lapas. Karena di lapas, di penjara banyak sekali anak-anak muda yang seperti ini, yang ditahan puluhan tahun karena kasus-kasus. Nah, jadi setelah dinyatakan orang-orang itu bertobat, mereka malah katanya mau mendapatkan pendidikan teologi. Nah, jadi ada sekolah yang pernah saya layani, sekolah tersebut ya, sekarang masuk ke lapas untuk memuridkan dan juga kemarin sudah mewisuda ya, karena mereka diizinkan oleh lapas tersebut untuk membuka sekolah dan membuka sekolah teologi di dalam penjara, dan banyak di antara mereka yang sudah diwisuda karena sudah ikut sekolah bertahun-tahun di dalam lapas dengan harapan mereka bertobat sungguhan, dan ketika sudah keluar ya mereka juga sudah bisa melayani. Ya semoga, karena Tuhan memang memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk bertobat begitu ya. Nah, sementara amarah dan murkanya mungkin tergerak untuk menghukum yang dengan sombong dan terang-terangan bagi orang yang jelas-jelas menghujat dia. Kadang-kadang masih diberikan kesempatan untuk bertobat, kadang-kadang sudah deh habis seketika begitu ya. Banyak contoh di Alkitab dan di dalam hidup ini. Jadi masalah hukuman dan masalah murka itu adalah
urusan Tuhan ya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim kecuali kalau memang profesinya adalah sebagai jaksa dan hakim di pengadilan sana. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang pendeta rohaniawan, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang memberikan judgment ataupun memberikan hakim-hakim ya, menghakimi orang, menuduh orang dan sebagainya. Nah, bagian yang berikutnya adalah jangan menolak kebenaran dan hikmat. Seseorang harus tetap takut akan Tuhan, memahami bahaya ekstrim itu penting. Tapi takut akan Tuhan tetap menjadi kunci untuk pengetahuan yang benar dan menyenangkan Tuhan. Nah, ini dia ya. Jadi intinya ada di sini bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran dan hikmat Tuhan. Karena kuncinya adalah takut akan Tuhan. Yang berikut, hikmat memang ada tempatnya. Seperti dikatakan di dalam Amsal-Amsal, di dalam Mazmur juga ya, dikatakan bahwa lebih baik dari 10 penguasa. Jadi hikmat dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 19 itu lebih baik daripada 10 penguasa. Artinya kekuatan 10 pejabat pun atau orang-orang perkasa di kota, hikmat itu jauh lebih baik. Nah, kemudian hikmat dikatakan lebih baik dari kekuatan. Jadi kalau ada orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, hikmat itu jauh lebih kuat. Lalu dikatakan tidak ada yang sempurna. Bahkan seperti yang dinyatakan oleh pemazmur ya. Seperti yang juga diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Waktu kita terlalu singkat jadi kita tidak usah buka. Nanti kalau ada kesempatan buka di rumah ya, bahwa setiap orang itu walaupun sudah berusaha untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, tetap tidak ada yang sempurna, artinya masih ada pelanggaran-pelanggaran. Dan jangan percaya semua yang orang katakan ya. Ini sekali lagi nasihat leaderpreneur ya. Seorang leaderpreneur agung yakni Salomo memberi nasihat. Kita terkadang mendengar orang lain ya, ada gosip baru, ada hoax ini, hoax itu ya. Kita memberikan telinga seperti itu ya. Nah, jadi di sini nasihatnya sungguh sangat jelas karena dengan zaman yang berlimpah informasi seperti ini, kita perlu filter untuk menyaring semuanya dengan baik. Lalu orang telah mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain ya. Jadi jangan menganggap apa yang kita dengar dengan terlalu serius. Jangan terlalu serius juga untuk cepat marah. Ya, jadi kadang-kadang kita terpancing melihat orang melakukan korupsi sampai begitu banyak dan sementara ada yang korupsi sedikit ditangkap, sedangkan yang terlalu banyak itu nggak ditangkap. Misalnya kadang-kadang kita melihat emosi ya. Nah, jadi di sini ada nasihat leaderpreneur agung agar kita ini jangan terlalu cepat serius untuk marah ya, karena kemarahan itu membuat putus ratusan bahkan ribuan sel ya, cepat tua ya, nggak baik. Lalu jangan percaya semua perkataan orang. Pengertian bagian ini tampaknya menjadi salah satu keseimbangan. Kita perlu menimbang-nimbang, bukan bereaksi berlebihan sehingga kita melampaui tujuan yang sebenarnya, yaitu menyenangkan Tuhan. Ya, sepanjang nada yang sama, orang juga harus mengingat itu sama berharganya dengan hikmat. Ya, artinya lebih baik kita mengejar wisdom, mengejar hikmat daripada kita marah kepada hal-hal yang nggak jelas. Nah, hal yang kedua ataupun yang terakhir, hikmat itu sendiri bukan sebagai jawaban. Ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh hikmat. Pengkhotbah telah membuktikan beberapa hal itu dengan hikmat. Tetapi ada hal-hal lain yang terlalu dalam dan terlalu jauh tidak bisa dijawab dengan hikmat yang dia miliki. Nah, ini raja yang sangat jujur ya, sultan satu ini sangat jujur. Leaderpreneur satu ini, Salomo, sangat jujur. Dia mengatakan ada hal yang dapat dijawab dengan hikmat. Misalnya seorang ibu yang memperebutkan satu bayi ya, cukup dia gertak saja pengawal, ambil pedang dan belah bayi itu ya. Ibu yang asli mengatakan jangan sultan, jangan raja ya, kasih saja ke orang itu. Nah, sedangkan ibu yang bohongan, yang bodong, ya ibu bodong, mengatakan lebih baik begitu, ya adil, dia dapat separuh, saya dapat separuh. Nah, kan ketahuan ya bahwa dia itu palsu ya, ibu yang palsu. Nah, ada yang bisa dijawab dengan hikmat, tetapi ada hal yang terlalu dalam dan terlalu jauh untuk dimengerti, sehingga itu menjadi misteri Tuhan. Lalu dengan hikmat kita, dia sebagai orang yang paling hikmat,
di dunia ini mengaku bahwa dia tidak mendapatkan jawaban. Jadi sekali lagi ini adalah nasihat yang sangat jujur ya. Lalu dia mengumpamakan bahwa ada wanita jahat yang pasti harus dihindari karena wanita itu karena orang perlu menggunakan hatinya untuk mengetahui hikmat dan kebodohan, karena diumpamakan kalau pemuda yang tidak mempunyai hikmat dan bodoh, dia akan dijebak dan dijerat oleh wanita nggak benar. Apa yang dia temukan lebih pahit daripada kematian itu adalah wanita yang jahat. Ini kata-kata yang sangat ekstrim ya, kata-kata yang sangat-sangat luar biasa, bukan karena saya membela wanita, tetapi ini raja yang memberikan nasihat kepada kita semua bahwa apabila ada seorang wanita jahat ya bereksperimen ya, katakanlah seperti Ratu Izebel ya ataupun istri Ahab tersebut mengancam Elia, Elia langsung lemah lunglai ya kan, karena apa? Karena dia nggak kuat dengan perkataan satu wanita yang jahat ini ya kan. Nah, itu saja sudah salah satu contoh. Padahal kalau untuk bertarung menghadapi Nabi Baal, wah dia kuat membasmi beratus-ratus Nabi Baal. Tetapi dengan ancaman satu wanita jahat, dia langsung bilang ke Tuhan, Tuhan, saya tidak lebih baik daripada nenek moyangku, saya mau mati saja. Lalu akhirnya dia pergi berbaring di dalam gua. Lalu Tuhan pun melakukan banyak mukjizat untuk menghidupkan kembali semangat Elia. Nah, itu banyak contoh ya. Nah, kemudian nasihat leaderpreneur yang berikutnya adalah orang yang baik sulit untuk ditemukan. Ya, dia katakan bahwa mencari orang baik, dia hanya menemukan satu di antara 1000. Keren sekali ya. Statistiknya hebat ya, lebih hebat daripada bilangan riset ya. Waktu itu belum ada bilangan riset yang sangat baik di Indonesia. Bilangan riset menolong kita mensurvei ya kan. Nah, waktu itu karena Salomo ini mempunyai hikmat yang luar biasa, mungkin dia juga punya tim lead bank yang luar biasa. Dia mencari 1000 orang untuk mencari orang baik, ternyata cuma ketemu satu. Itu pun laki-laki katanya. Karena apa? Wanita yang baik bahkan lebih jarang lagi katanya. Mungkin yakni Salomo sedang merenungkan pengalamannya dengan 700 istri dan 3 selir ya. Ini pasti bukan sebuah contoh yang bagus ya. Seorang pria dengan kehidupan 1000 wanita. Nah, tetapi dia mempunyai kebesaran seperti ini bukan karena dia seorang playboy ya. Sekali lagi saya tidak membela Salomo di sini. Tetapi perlu diketahui juga pada saat itu ya, bukan dia mencari wanita sebanyak-banyaknya, tetapi wanita itu datang karena sebagai upeti. Karena dia adalah raja yang begitu masyhur dan begitu berhikmat. Jadi raja-raja yang ada di sekitarnya itu sering sekali memberikan upeti berupa anak-anak gadis mereka kepada Salomo ya. Makanya dibuatkanlah ya asrama yang begitu besar sampai bisa menampung ya 1000 wanita ya. Katakanlah satu wanita satu kamar, berarti asramanya istananya ini ada 1000 kamar ya. Lebih dari itu. Dan kemudian kalau kita perhatikan bahkan Raja Lemuel menganggap wanita yang baik sulit sekali ditemukan. Nah, berarti bukan hanya satu pria yang ngomong, tetapi ada 2 pria ya, bahkan lebih. Nah, tentu saja masalahnya bukan Tuhan ya pilih kasih lebih mengasihi wanita dan mengasihi pria, atau sebaliknya mengasihi pria dan membenci wanita. Tidak demikian. Tuhan mengasihi pria dan wanita sama-sama. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan memang yang membuat manusia itu jujur. Namun manusia bisa timbang-timbang sendiri dan manusia bisa berubah sendiri. Ketika manusia sudah tergoda, terjerat dengan hal-hal yang sangat dia sukai dan menjauh dari hikmat Tuhan, disitulah mulai kehancurannya. Sehingga timbullah niat-niat jahat. Segala sesuatu yang asalnya dari Tuhan itu baik ya. Seperti Salomo ketika meminta hikmat dari Tuhan itu baik, baik sekali. Tetapi sering sekali dia juga menggunakan hikmat pribadinya, nggak pakai hikmat Tuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah di masa tuanya dia menjadi penyembah berhala karena lebih mendengarkan banyak wanitanya itu. Nah, itu kan salah satu contoh. Bukankah dia adalah raja yang paling berhikmat di bawah kolong langit ini, tetapi ada waktu-waktunya dia tidak memakai hikmat Tuhan. Dia pakai hikmat sendiri. Sehingga akhirnya hidupnya itu sangat mengecewakan karena menjadi penyembah berhala. Nah, tetapi tentu saja ya kita berharap dia bertobat, dan tentu saja dari tulisan-tulisannya dia adalah raja yang bertobat ya. Dia jatuh dan kemudian bertobat.
Nah, sebagai kesimpulan, harga diri manusia cenderung mendorongnya untuk bertindak ekstrim. Mereka yang tidak puas untuk menaati firman-Nya sering berbuat banyak dosa perbuatan. Bahkan mereka yang mencari kebenaran bisa pergi terlalu jauh. Kemarahan yang benar menjadi kemarahan yang membenarkan diri sendiri, ya. Banyak orang ya menaruh harga dirinya itu, membangun harga dirinya, sekali lagi saya sebutkan di atas 3 ta, yakni harta, tahta, dan cinta. Saya tidak katakan wanita karena itu terlalu ekstrim, ya, karena sering sekali dikatakan pria jatuh karena wanita. Nah, sering kali wanita jatuh kan karena pria juga, ya. Nah, jadi gantilah ya istilah jangan wanita, tetapi cinta, karena cinta itu berlaku untuk pria dan wanita. Jadi 3 ta adalah harta, tahta, dan cinta. Nah, sering sekali iblis memakai hal itu untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Ingat, tetapi kita sebagai hamba Tuhan tidak membangun harga diri kita, self-esteem kita di atas ketiga hal itu, tetapi kita membangunnya di atas dasar firman Tuhan. Demikian juga, solusi bukanlah menahan diri dari kebenaran dan hikmat, tetapi untuk mencarinya dengan rendah hati, ya, mencari dahulu kerajaan Allah, mencari hikmat dengan rendah hati. Nah, jadi untuk mendapatkan karakter rendah hati, sifat rendah hati, itu pun kita mencarinya berdasarkan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar ya hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya melalui firman lah ya kita meletakkan rasa harga diri kita dan juga karakter kita, yakni karakter kerendahan hati. Dan untuk menerapkan kelemah lembutan, kesabaran, dan kerendahan hati dalam segala hal, bahkan terhadap mereka yang menentang Tuhan, ya, seperti juga yang ditulis oleh rasul-rasul, baik itu Paulus maupun Petrus, dapat kita baca sendiri, mereka mengatakan semuanya itu bisa didapatkan di dalam Tuhan. Kita yakin hal itu konsisten dengan nasihat untuk kehidupan yang seimbang, yakni nasihat dari leaderpreneur yang sangat agung dan sangat kaya raya, yakni Sultan yang asli, yakni adalah Raja Salomo, untuk kehidupan yang seimbang di tengah-tengah kita hidup di dunia ini, supaya menjadi kesaksian kita, menjadi jawaban bagi kita untuk menghadapi tantangan disrupsi peradaban abad 21 yang sedang kita jalani. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Saya minta dengan penuh kasih, Ibu Rotua menutup doa firman. Silakan, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada sore hari ini, dan biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan itu dapat kami kalungkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah kupercayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati Ibu Aya dalam setiap kehidupannya, dalam pelayanannya, bahkan segala pergumulannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Dan saya serahkan kembali kepada pelayani ibadah. Tuhan berkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Badan Pengurus Kapel.